tentang akhlak terpuji. Bisa ditulis ya. Akhlak terpuji itu ada 4 sifat. Ada taubat, ada taat, ada istiqomah, dan ada ikhlas. Sampean paham tentang akhlak? Akhlak itu kayak ada guru atau ada ustadznya, ada akhlak itu kalau semuanya ada guru kita, ada ustadznya kita, ada ustadzanya kita, atau ada kakak-kakaknya itu menunjuk. Gimana kan kita kan anak santri gitu, masa kita nggak tahu berakhlak? Di sini ustadzah mau menerangkan tentang yang pertama itu tentang taubat. Taubat adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Mengapa ditulis? Jadi kalau taubat itu seumpamanya kita punya masalah besar atau punya masalah mencuri, masalah jadi maling, apa gitu wes, masalah besar, kita bisa bertaubat. Itu ada doanya sendiri nanti. Tapi kalau kita sudah bertaubat, kita itu tidak boleh mengulangi lagi. Sedikit pun kita nggak boleh mengulangi lagi. Itu taubat. Cara bertaubatnya itu ada 2 macam. Cara bertaubat. Cara bertaubat ada 2 macam. Yang pertama yang kecil itu bila dosa itu terhadap Allah. Dosa apa? Syaratnya taubat itu ada 3 macam. Syaratnya saja ada 3 macam. Banyak ya, banyak kalau taubat itu. Yang pertama itu menyesal terhadap perbuatan maksiat yang telah diperbuat. Maksiat apa? Maksiat mata, maksiat pacaran saja nggak boleh. Apalagi kalau di pesantren itu nggak boleh. Ya, itu maksiat. Apalagi kalau kita gini apa itu? Mandi bareng itu nggak boleh, itu maksiat juga. Maksiat apa? Itu maksiat mata. Mata itu banyak maksiatnya. Kita melihat laki-laki itu maksiat, ya kan? Ya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan maksiat. Maksudnya itu gimana? Banyak itu. Kalau banyak orang maksiat tapi maksiat itu sepele, ada gitu. Tapi kan dosanya besar. Kayak gunung, salah kita, apalagi kalau kita nggak sholat, meninggalkan sholat, itu dosa juga. Jadi maksiat itu banyak. Kalau kita semuanya kalau bertaubat, ya udah taubat, jangan diulangi lagi. Oh saya hilaf ustazah, saya hilaf. Kalau sudah hilaf, itu jangan diulangi lagi. Hilaf itu jadi contoh yang pertama gitu ya. Yang ketiga, bertekan dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat. Paham maksudnya? Paham? Itu kalau saya janji enggak mengulangi lagi maksiat itu, saya janji enggak mau pacaran lagi. Tapi kenapa sama kalian tuh selalu dilakukan gitu? Cuma maksiat saja. Maksiat itu jangan apa itu kalau bahasanya, jangan disepelekan gitu.
itu dosa besar. Yang kedua tentang istiqomah. Ini yang pertama. Yang kedua tentang istiqomah. Istiqomah dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku menjaga perbuatan. Istiqomah adalah sebagai sikap dan perilaku menjaga perbuatannya. Istiqomah itu gimana? Istiqomah itu kalau sholat, contohnya sholat di sini. Saya pengen istiqomah tentang tahajud. Saya pengen istiqomah tentang sholat 5 waktu. Tapi sama-sama yang ditinggalkan. Satu saja ditinggalkan itu sudah sikapnya gak kayak janji kepada Allah, tapi gak ditepatkan sama sampean. Itu kalau istiqomah. Kalau istiqomah itu semua sholat dikerjakan, apalagi sholat tahajud, sholat malam. Terus sholat, biasanya anak-anak saya pengen sholat istiqomah, apalagi kalau saya pengen sholat tasbih, sholat ini. Ya kalau sampean istiqomah kan ini sikapnya itu bagus dan menjaga perbuatannya gitu. Kalau sudah 5 waktu 24 jam sampean full sholat, itu sampean sikapnya tambah bagus. Apalagi kalau sholat tahajud, apa yang inginnya sampean, saya pengen ini, saya pengen juara 1 kalau waktu ujian. Ya sholat tahajud, berdoalah di tengah malam, jangan tidur terus. Manfaat istiqomah itu ada 4. Manfaatnya saja ada 4. Tapi kebanyakan anak-anak itu nggak tahu tentang manfaat istiqomah itu apa gitu. Yang pertama itu berani atas kebenaran. Yang kedua itu berjiwa tenang. Yang ketiga mempunyai harapan positif. Yang keempat itu tidak melampaui batas. Ada 4 macam. Yang pertama itu berani atas kebenaran. Istiqomah, berani. Sampean kalau seumpamanya ini, kalau tentang berani, saya berani, saya gini. Kalau sampean dituduh, sama mencuri. Kalau sampean sudah istiqomah, sampean sudah berdoa, ya biasa saja gitu. Apa itu? Tapi saya ini gak mencuri. Kenapa saya itu selalu dituduh? Pasti gitu. Apalagi kalau sudah istiqomah, pasti ada banyak cobaannya. Kalau istiqomah banyak cobaan. Coba kalau kita tidak istiqomah, kan tidak banyak tentang cobaan ini kan nggak ada. Paling banyak itu kalau tentang istiqomah. Anak ini kok gini, dulunya ini apa itu mencuri, minum khamar itu ya. Kalau kita sudah bertaubat, apalagi kalau taubat nasuha itu ya. Kalau taubat nasuha itu sampean tidak boleh berulangi lagi. Nanti itu sampean kalau ulangi lagi,
apalagi kalau di pondok. Kalau sudah taubat nasuha itu, sampean harus bisa ambil wudhu, masuk hadis taubat nasuha ini. Kalau sudah taubat nasuha ini tidak boleh dilakukan lagi. Saya kita taubat, sholat, ada sholatnya lagi, berdoa sampai nangis. Nanti kalau bulan lalu ya, nanti tahun lagi sama-sama diulangi lagi. Apa sampean nggak nyesel? Nyesel kan? Ini paham tentang taubat, tentang istiqomah paham. Yang ketiga itu menjelaskan tentang ikhlas. Dikatakan ikhlas itu adalah menghentikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa pamrih kepada makhluk. Ikhlas itu apa Ustaz? Ikhlas itu tentang pembukaan, tentang ikhlas itu menjelaskan itu kan ini adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa pamrih kepada makhluk. Maksudnya gimana? Kalau kita sedekah itu kan sama saja dengan ikhlas. Saya sudah sedekah, saya sudah gini, itu kan kayaknya gaya ikhlas gitu loh. Kita bilang gini, saya ikhlas kok memberikan, tapi sampean bilang gitu ke temannya, saya sudah sedekah, gak boleh gitu. Kalau sudah kita sedekah, ikhlas niat sampean, saya sudah ikhlas, saya mau sedekah pada anak ini. Ya udah, sampean jangan bilang lagi ke teman-temannya, saya sudah sedekah, saya sudah gini, jangan bilang. Intinya kalau sampean yang tahu tuh cuma sampean tok sama Allah, gak ada yang lain. Kalau sampean pengen gitu, saya sudah sedekah, berhasil kepada ini, itu kayak temannya, kayak gimana sih anak ini kok langsung bilang ke temannya pasti gitu, ya kan? Jadi kalau kita ikhlas itu coba dipikir sendiri. Saya pengen sedekah di malam Jumat nih, apalagi saya mau sedekah kepada anak yatim. Nanti sama bilang ke yang lain, saya sudah sedekah kepada anak yatim, nggak boleh itu. Karena kenapa? Kita itu kan sudah niatnya dalam hati. Cuma Allah yang tahu. Masa sama kita tuh diumbar-umbarkan gitu, nggak malu sama yang itu. Itu menjelaskan tentang ikhlas. Dari sini paham? Itu pengertian taat. Taat adalah tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh.
kepada teman itu semua taat, ya kan? Yang keempat, taat kepada keluarga itu bisa taat. Taat kepada Allah dan Rasulullah merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai wujud pernyataan dua kalimat syahadat yang telah diikrarkan. Kalimat syahadat itu kalimat apa? Artinya gimana? Gimana? Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Harus apa nih? Kita bisa baca syahadat tapi kita lupa apa yang nggak boleh gitu. Macam-macam taat itu ada tiga. Kalau mana yuk? Ada apa? Macam-macam taat itu ada tiga. Yang pertama, taat kepada Allah. Ini wajib taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, taat kepada ulil amri atau pemimpin. Yang kedua di sini menjelaskan manfaat taat kepada Allah dan Rasulullah. Yaitu ada tiga macam. Yang pertama itu rendah diri. Di hadapan Allah. Yang kedua, mengetahui kualitas pribadi.
kepada guru, taat pada saudaranya juga, dan taat pada teman, taat kepada keluarga, apalagi ke peraturan. Mengikuti peraturan pesantren itu taat. Kita tutup ya, soalnya ini jamnya sudah habis. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat.